Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini masih materi yang ringan juga. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menguji validitas di Excel ya, yang biasanya saya gunakan SPSS, sekarang saya akan gunakan Excel. Ini lebih mudah menurut saya dan lebih singkat. Oke, kita langsung saja. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu mengenai uji validitas. Setiap instrumen itu kan harus diuji validitasnya. Nah, validitas ini mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur. Nah, alat ukur di sini itu adalah instrumen ya, berupa kuesioner dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan variabel yang diukur benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Jadi, ketika kalian menggunakan instrumen kuesioner untuk dijadikan alat ukur untuk meneliti, kalian harus uji terlebih dahulu validitas instrumen tersebut. Nah, caranya adalah dengan mengkorelasikan skor setiap pernyataan dengan skor total. Secara teorinya seperti ini, validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item, skor item ini item pernyataan ya, dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total. Oke, langsung saja. Mungkin sedikit pusing ya kalau mendengarkan teorinya. Kita mengkorelasikan skor item dengan skor total. Nah, ini saya sudah mempunyai tabulasi hasil instrumen ya. Kita ujikan. Biasanya untuk sebelum kita pakai instrumen ini, kita harus uji validitas dengan menyebarkan terlebih dahulu instrumen ini kepada 30 responden ya, untuk diuji cobakan dulu ya. Diuji cobakan kepada 30 responden. Nah, contohnya ya, saya punya variabel tangible. Ini adalah item pernyataan. Ada 7 pernyataan dan ini totalnya. Tinggal dijumlahkan saja ya. Seperti biasa, ini kita gunakan skala Likert ya, 1 sampai 5. Ini juga sama, kita pakai skala Likert. Ini total ya. Nah, ini ditabulasi teman-teman. Kita jumlahkan dulu karena menurut pengertiannya adalah bukan dijumlahkan ya, kita korelasikan. Kita korelasikan antara ini dengan item total. Ya, menurut teori kan seperti itu. Kita mengkorelasikan nilai item dengan item total. Berarti yang ini dengan ini, terus yang P2 dengan total, P3 dengan total. Nah, di Excel ini kita gampang ya. Kita tinggal pakai rumus sama dengan, kalau korelasi ini rumusnya korel. Nah, ini korel. Ketik korel ya. Kemudian pilih array satunya itu adalah item. Array satunya adalah item. Kemudian di sini ya, di sini setelah arraynya kita pilih yang item, pakai titik koma. Nanti tergantung ya, ada yang koma, ada yang titik koma, tergantung dengan komputer kalian. Kemudian array 2-nya adalah item total. Nah, ini sudah dikorelasikan berarti. Tinggal kita kunci ya, agar tidak bergeser saat rumusnya ditarik. Kita harus kunci nilai yang total, karena semua item ini akan dikorelasikan dengan nilai total. Kita kunci Fn terus F4. Ini udah kekunci. Kemudian yang ini ya, Fn F4. Kemudian tutup kurung. Oke, sudah terlihat. Ini adalah nilai korelasinya.
0,9. Kalau kita ingin di 3 angka di belakang koma ya tinggal kita pilih ini ya. Kita pakai 3 angka di belakang koma. Ini nilai R ya. R hitung. Berarti untuk item berikutnya kita tinggal tarik ke sini. Oke, karena nah sudah muncul. Ini nilai R-nya. Begitu juga dengan variabel ini. Sama dengan Corel. Kemudian pilih array satunya ini, item. Ya. Selanjutnya titik koma. Array 2-nya total. Tutup kurung. Nah, yang di array total yang ini ya R5 sama R34 kita kunci dengan kasih tanda dolar Fn F4. Sama dengan R3 R34 Fn F4 enter. Nah, ini udah ketahuan ya nilai R-nya. Saya contohkan 2 variabel di sini. Tinggal kita tarik. Oke, nah ini korelasi antara item dengan total. Jadi item dengan total dikorelasikan. Ini pun sama, item yang ini dengan total dikorelasikan. Ketentuannya adalah dikatakan valid, item ini dikatakan valid kalau nilai R hitung, ini R hitung kan, lebih besar daripada nilai R tabel. Kita tentukan dulu nilai R tabel. Nah, menentukan nilai R tabel adalah, cara menentukan nilai R tabel adalah kita cari DF sama dengan N dikurangi 2. Ah ya, N dikurangi 2. Di sini ya, N-nya adalah 30. Berarti 30 dikurangi 2. DF-nya adalah 28. Kita lihat nilai R tabel. Saya sudah ada nilai R tabelnya. Nah, ini nilai R tabel yang di video sebelumnya saya buat ya. Nilai R tabel untuk 28 adalah 0,361. Ya, kita copy saja ini. Ini copy, kita masukkan ke ini ya untuk pembanding. Kita paste value ya, kita paste value ya, agar rumus yang di sana tidak terhitung ya. Atau teman-teman ketikkan aja 0,36. Ini copy ke sini. Ini pun sama 0,36. Nah, ketentuan valid atau tidak adalah apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini R tabel ya. DF-nya 28. Bisa delete dulu. DF 28 ya. Dari mana DF 28 itu? Dari N dikurangi 2. DF-nya 28, N dikurangi 2. Jadi jangan pusing teman-teman ya. Ini sama kok hasilnya. Kita lihat ya. Untuk pernyataan 1, biar mudah. Sorry bentar ya, kita akan permudah dulu. Oke, freeze span. Supaya ininya tidak ikut ke atas, jadi kita freeze span. Oke. Nah, kita bandingkan untuk pernyataan 1 apakah valid atau tidak. Itu kita bandingkan dengan R tabel. Nilainya 0,8, R tabelnya 0,3. Berarti yang pernyataan 1 ini lebih besar R hitung daripada R tabel.
Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk pernyataan 1 ini adalah valid. Atau agar lebih mudah kita pakai rumus lagi ya. Sama dengan if, oke ya, if, terus kita tentukan logical testnya. Tadi kan dikatakan bahwa jika R hitung ini lebih besar, R hitung lebih besar daripada R tabel, oke, tutup kurung ya, maka jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka ini valid. Oke, tanda kutip valid. Oke ya, tanda kutip valid. Kemudian titik koma lagi, tanda kutip. Kalau tidak lebih besar, ini tidak valid. Enter. Sorry, ininya tidak. Enter. Oke ya. Nah, jadi rumusnya adalah jika R hitung B37 ini lebih besar daripada R tabel B38, maka valid. Kemudian kalau tidak, berarti tidak valid. Tinggal enter. Nah, ini berarti valid. Sisanya kita tinggal tarik ke sini. Nah, berarti semuanya valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.